Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sandika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar kelas dan abstrak dalam JavaScript. Kita simak aja di slide berikutnya. Oke, yang pertama pengenalan konsep dasar kelas dan objek. Yang pertama ada kelas, merupakan cetak biru atau template untuk membuat objek yang mendefinisikan sifat atau properti dalam perilaku yang akan dimiliki dan oleh objek yang dibuat darinya. Objek adalah instansi dari kelas. Ia memiliki nilai spesifik untuk properti yang didefinisikan dalam kelas yang mampu menjelaskan metode yang terkait dengan kelasnya. Di selanjutnya ada deklarasi kelas dan konstruktor. Deklarasi, kita dapat mendeklarasikan kelas dengan kata kunci kelas, diikuti nama kelas dan kurung kurawal yang berisi kode kelas. Konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek baru dibuat. Ia menginisialisasi properti objek dengan nilai awal. Selanjutnya di sini ada properti dan metode dalam kelas. Properti adalah variabel yang menyimpan informasi tentang objek, yang mendefinisikan karakteristik objek yang unik. Selanjutnya ada metode. Metode adalah fungsi yang terkait dengan kelas, yang mendefinisikan perilaku yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut. Selanjutnya ada inheritance, menjabati hubungan antar kelas. Yang pertama ada warisan, yang kedua ada kelas turunan, mewarisi properti dan metode dari kelas induk. Yang ketiga ada kelas induk, mendefinisikan properti dan metode dasar. Selanjutnya ada polymorphism, memahami konsep abstrak. Yang pertama ada polymorphism, yang kedua ada abstrak, kelas yang memiliki metode abstrak yang tidak memiliki implementasinya. Yang ketiga ada kelas turunan, memberikan implementasi khusus untuk metode abstrak. Kemudian ada contoh penerapan kelas dan abstrak pada objek siswa. Nah, kelas siswa mempunyai properti nama, umur, nilai. Metode abstrak hitung rata-rata nilai dalam kurung yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Kelas turunan contohnya siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA yang masing-masing memiliki implementasi hitung rata-rata nilai yang berbeda. Kemudian penggunaan kelas dan abstrak untuk pengelolaan transportasi. Yang pertama ada kelas transportasi. Kelas abstrak dengan metode abstrak seperti hitung biaya, hitung waktu tempuh, dan berangkat. Yang kedua ada kelas mobil. Kelas turunnya yang mengimplementasikan metode abstrak untuk jenis transportasi mobil. Yang ketiga ada kelas bus. Kelas turunnya mengimplementasikan metode abstrak untuk jenis transportasi bus. Yang keempat ada kelas kereta api. Kelas turunannya mengimplementasikan metode abstrak untuk jenis transportasi kereta api. Nah, yang terakhir ada kelas pesawat terbang. Kelas turunannya mengimplementasikan metode abstrak untuk jenis transportasi pesawat terbang. Nah, kelebihan implementasi kelas dan abstrak dalam aplikasi. Yang pertama ada reusability, kode yang dapat digunakan kembali dalam berbagai bagian aplikasi. Yang kedua ada modularity, kode yang menjadi terstruktur dan mudah dipahami. Yang ketiga ada extensibility, mudah dapat menambahkan fitur baru tanpa mengganggu kode yang ada. Yang keempat ada maintainability, kode menjadi lebih mudah untuk dipelihara dan diubah. Kemudian ada tantangan dan solusi penggunaan kelas dan abstrak. Yang pertama tantangan, membuat kelas abstrak yang lebih representatif dan fleksibel dapat menjadi menantang.
Yang kedua, solusi. Perencanaan yang matang, dokumentasi yang jelas, dan penggunaan contoh yang representatif. Ya, itu saja materi yang saya telah sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.